Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pastinya kita berharap pemirsa semuanya yang masih di rumah aja pastinya tetap sehat dan juga semangat untuk kita nantinya boleh ngobrol bersama dengan para narasumber di kesempatan kali ini. Dan mungkin memang sedikit berbeda dengan biasanya, kali ini tentunya kita mendukung selalu upaya dari pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nantinya untuk dialog bersama dengan para narasumber kita akan lakukan melalui ruang Zoom dan juga tentunya kepada seluruh pemirsa apapun kegiatan Anda, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, membatasi mobilitas dan juga tentunya menghindari kerumunan. Baik pemirsa semuanya dan juga tentunya seluruh yang berbahagia pada kesempatan kali ini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak pada berbagai macam sektor kehidupan. Salah satu sektor yang begitu terdampak luar biasa adalah sektor pariwisata. Padahal kita tahu Yogyakarta ini sebagai kota yang juga hidup dari pariwisatanya. Tentunya ketika kita berbicara soal pariwisata tidak sekedar destinasi wisata saja, tetapi perhotelan pun juga ikut merasakan dampak yang luar biasa dari adanya pandemi COVID-19. Okupansi turun karena kemarin beberapa waktu terakhir ini juga angka COVID-19 meningkat menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Namun pemirsa ini tidak menjadikan para pelaku wisata dan juga para hotelier diam saja, pasrah pada keadaan. Tidak begitu. Tentunya beberapa waktu yang lalu, Himpunan Humas Hotel H3 Yogyakarta bersama dengan Asosiasi General Manager Yogyakarta dengan dukungan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Yogyakarta melakukan campaign untuk memberikan semangat sekaligus saling mendukung satu sama lain untuk boleh kembali bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Campaign yang masih dilakukan sampai dengan saat ini adalah From Jogja with Love. Nah, barangkali pemirsa kalau lagi keluar rumah, kemudian mungkin lewat di beberapa hotel di Yogyakarta melihat ada lampu berbentuk hati, berbentuk tanda cinta yang menyala di malam hari. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan, bentuk aksi solidaritas sebagai misi untuk membawa simbol empati, semangat kebersamaan sekaligus menunjukkan harapan agar kondisi segera membaik dan kita bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Kira-kira bagaimanakah para hotelier terus bersinergi bersama dengan dinas dan juga tentunya pemerintah untuk bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi ini dan juga kembali bangkit pastinya. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan para narasumber kita. Kala kali ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama kami. Beliau anggota Komisi A DPRD DIY. Ada Bapak Stefanus Christian Handoko. Pak Stefanus, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mbak, kabar sehat? Oke, sehat selalu, semangat pastinya Pak Stefanus. Tetap semangat dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat dan auranya juga harus tetap semangat supaya ada di luar sana juga memiliki semangat yang sama. Oke, baik, ini luar biasa sekali Pak Stefanus ya, berlatar belakang Tugu Jogja dan juga simbol cinta dari From Jogja with Love ini ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Pak Stefanus, terima kasih. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita selanjutnya juga telah bergabung bersama kami di sini pemirsa semuanya. Beliau Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bergabung bersama kami di sini ada Ibu Marlina Handayani. Ibu Marlina, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, alhamdulillah. Kita memang betul disampaikan Pak Stef ya, kita tetap semangat Mbak Arin. Tetap semangat, kuncinya untuk menjaga imun ya Bu Marlina. Betul ya, kita harus semangat. Baik, Ibu Marlina nih lagi di rumah aja, work from home Ibu? Iya, di rumah aja. Waduh, baik. Oke, terima kasih Bu Marlina. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya Bu ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu juga narasumber kita selanjutnya sudah bergabung bersama kami di sini dari Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Yogyakarta. Ada Ibu Wikan. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik Mbak Arin, apa kabar juga? Selalu sehat sini Mbak. Selalu sehat pastinya Ibu ya. Semangat selalu Bu Wikan. Semangat, harus semangat. Ya, ini saya kalau Bu Marlina tadi WFH-nya work from home, saya WFH home.
Work from hotel. Work from hotel. Baik Ibu. Yang pasti tetap semangat adalah kunci juga Ibu ya untuk terus bersinergi di tengah kondisi pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Wikan. Kita nanti akan ngobrol lebih lanjut lagi Ibu. Dan juga tentunya pemirsa semuanya, langsung saja sekali lagi kita akan mengajak para pemirsa semuanya untuk boleh melihat bagaimana para hotelier bersama dengan pelaku wisata, kemudian juga pemerintah, dinas terkait untuk bisa terus survive melalui semangat campaign From Jogja with Love. Solidaritas hotelier DIY selama PPKM darurat diberlakukan. Nah, saya ingin terlebih dahulu pada kesempatan kali ini mengawali perbincangan kita bersama dengan Ibu Marlin ya dari Dinas Pariwisata. Bu Marlina, ini kita tahu bahwa COVID-19 dari tahun 2020 ini sudah lebih dari 1 tahun Ibu ya, hampir 1,5 tahun barangkali juga. Bagaimana Ibu ini kondisi sektor pariwisata di DIY yang kita tahu kemarin sudah sempat kembali meningkat geliatnya, akhirnya karena ada PPKM darurat harus kembali sedikit ngerem untuk upaya pemulihan di tengah kondisi pandemi ini. Kondisinya seperti apa Bu Marlina? Terima kasih Mbak Arin, selamat pagi semuanya. Ya, kita dalam kondisi seperti ini memang dengan semangat dari dalam lebih dulu dari kita sendiri, kemudian kita tularkan ke teman-teman melalui kehidupan sosial maupun melalui kehidupan dunia kerja, kita memberikan aura semangat. Darurat yang sudah ini PPKM darurat sudah diperpanjang kembali sampai di tanggal 25. Memang dampak dari pelaku industri pariwisata termasuk hotel maupun destinasi itu sangat-sangat besar karena pada PPKM darurat ini tentunya kan semuanya banyak yang tidak operasional ataupun operasional pun sangat-sangat terbatas. Bulan di awal tahun itu sudah mulai ada semangat, ada rasa optimis, hawa-hawa sejuk, angin segar yang sebetulnya itu teman-teman kami lihat sudah banyak sekali bookingan ya Mbak Wikan ya. Itu menjadi menjadi penambah semangat teman-teman. Tetapi karena adanya peningkatan jumlah COVID-19 yang terpapar COVID-19 akhirnya memaksa kita untuk ngerem. Nah, ini berkaitan dengan program-program yang sudah kita lakukan. Dalam 1,5 tahun, kami pun sebetulnya sudah menyiapkan berbagai macam program dengan di tahun 2021 itu. Program-program tetap jalan, baik itu dari strategi untuk strategi untuk peningkatan dari kesiapan dari industri maupun destinasi dalam CHSE-nya, dalam prokesnya untuk menghadapi bagaimana tetap berdampingan dengan COVID karena kita tidak bisa menghindari hal itu. Nah, di satu sisi bagaimana untuk tetap membrand awareness kondisi DIY kepada masyarakat, bagaimana untuk menggerakkan hotel-hotel atau industri itu tetap jalan. Itu sudah strategi-strategi program, baik itu event, kita sudah konsep dengan hybrid. Tetapi ternyata dengan kondisi seperti ini, hybrid pun sepertinya kita harus menekan kembali menjadi offline. Nah, ini program-program ini itu pun tentunya kami sudah berkoordinasi, kolaborasi, integrasi dengan teman-teman baik industri maupun forum-forum komunikasi maupun komunitas. Nah, dengan kondisi inilah maka salah satunya program Anjang Sana ini. Program Anjang Sana ini yang sebetulnya mungkin Mbak Ari selalu bergabung membantu kita ya. Itu selalu kita laksanakan dengan kegiatan yang sifatnya offline, ya, offline. Kemudian lokasi pun kita ambil tempat-tempat yang mana bisa memberikan efek ekonomi, yaitu baik di industri maupun di destinasi. Nah, itu yang kita lakukan saat itu yang terbaik. Nah, kemudian kondisi seperti ini maka kita tetap bagaimana berjalan program untuk tetap menyemangati masyarakat, menghidupkan, mendorong masyarakat untuk tetap tetap bangkit dengan kondisi seperti ini, tidak hanya meratapi, tetapi kita tetap ingin mendorong bagaimana masyarakat mempunyai harapan untuk bisa melaksanakan kehidupan aktivitas yang mana ujungnya adalah mereka bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi tentunya.
ekonomi tentunya untuk mensejahterakan mereka. Nah, salah satunya Anjang Sana ini kita lakukan secara online. Nah, ini jadi dengan kondisi apapun kita selalu berpikir memutar balik otak kita, sinergi dengan teman-teman untuk bisa tetap mengisi aktivitasnya. Ini pun Pak Stefanus saya kira nanti bisa memberikan masukan. Nah, seperti ini mungkin mana yang bisa lebih ini Pak, apa program yang untuk kita create kembali. Karena saya yakin Pak Stefanus ini lebih untuk digitalisasinya ini saya yakin, saya sudah pernah bertemu dengan beliau kebetulan dalam forum yang talkshow juga, diskusi juga, bisa memberikan masukan. Nah, ini yang sangat-sangat sangat-sangat ideal dengan kondisi seperti ini, tentunya digitalisasi itu yang kita kembangkan. Nah, itu mungkin sementara Mbak Arin, dari kami nanti berkembang lagi. Ya. Baik Bu Marlina, terima kasih. Bahwa betul sekali Ibu ya, walaupun memang saat ini kondisinya masih PPKM, bukan berarti diam saja, tapi memang saatnya kita harus ngerem dulu ya Bu ya. Mungkin sekarang kita bisa kumpulkan ide-ide, gagasan baru nanti. Kalau kondisinya sedang membaik, kita eksekusi apa yang menjadi rencana-rencana ide kita selama ini. Namun memang ini saatnya kita untuk ngerem dulu Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya. Jadi ini memang masa-masa yang sulit, tapi kita yakin kalau kita bisa bersinergi, kita bisa melewati bersama, termasuk dengan upaya-upaya, program-program dan juga berbagai macam rencana yang bisa kita sinergikan dalam masa seperti ini Bu Marlina. Baik, Bu Marlina, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita juga bersama dengan pada kesempatan kali ini Pak Stefanus dan juga Ibu Wikan. Tapi kita akan jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi pemirsa semuanya, semangat kita untuk bersinergi kali ini masih From Jogja with Love. Kita akan melihat solidaritas dari Hotelier DIY selama penerapan PPKM berlangsung. Baik, kembali lagi masih bersama dengan 3 narasumber kita. Ada Bapak Stefanus, Ibu Marlina dan juga Ibu Wikan ya. Tadi kita sudah ngobrol bareng sama Ibu Marlina, kali ini saya akan beralih ke Pak Stefanus terlebih dahulu. Pak Stefanus, ini kita tahu bahwa memang pariwisata ini menjadi salah satu lokomotif sektor perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya ketika terdampak pandemi, dampaknya bukan hanya sekedar di sektor pariwisata saja, tapi juga perekonomian Pak Stefanus. Bagaimana Bapak dari Dewan melihat hal ini dan apalagi dengan diberlakukan PPKM kemarin ya Pak ya, masih berlangsung juga. Bagaimana Pak kira-kira yang bisa kita lakukan untuk setidaknya survive dan kembali bangkit di tengah kondisi ini Pak? Ya, kalau kita melihat data ya, kalau kita bicara mengenai DIY, beberapa tahun yang lalu 2019 angkanya grafiknya sangat luar biasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2018, ada sekitar 9 jutaan pengunjung wisatawan yang masuk ke DIY, angka yang cukup besar. Kemudian kita melihat potensinya DIY juga sangat luar biasa terkait dengan kondisi hotel yang kita juga punya berbagai macam jenis hotel yang berbintang maupun non berbintang, yang berbintang juga kelasnya macam-macam. Jadi itu yang membuat Yogyakarta menjadi salah satu destinasi yang diperhitungkan gitu. Jadi mereka tidak hanya datang ke tempat wisata kemudian bingung ketika mencari akomodasi, hotelnya di mana gitu. Tapi Yogyakarta lengkap. Mau hotel yang murah, mau hotel yang mahal, tempat destinasi yang seperti apapun ada. Itu potensi yang harus tetap kita pertahankan. Jangan sampai dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kawan-kawan yang bermain di sektor pariwisata melupakan, aku sedang pandemi, tidak ada semangat untuk mempertahankan. Karena apa? Karena setelah kita bayangkan setelah nanti pandemi ini selesai, top of mind-nya kan pasti akan mencari, saya mau berlibur nih, kemana nih? Kalau kita sebagai pemain di sektor pariwisata tidak membangun branding bahwa Yogyakarta adalah destinasi yang perlu diperhitungkan sebagai tempat yang aman, tempat yang sehat, kemudian destinasinya juga bermacam-macam, ada budaya, kemudian ada pantai, ada tempat yang dingin di daerah Kaliurang sana,
dan ada wisata kuliner juga lengkap, hotelnya juga bagus-bagus. Nah itu branding itu harus terus dilakukan, dan kawan-kawan yang ada di sektor hotel gitu juga harus bisa beradaptasi. Memang sangat berat, ini teorinya seperti itu, konsepnya seperti itu, tapi kenyataannya memang sangat berdarah-darah ya, sangat berat gitu kan. Kita juga percaya itu karena hampir mungkin 95% wisatawan dalam kondisi PPKM darurat ini tidak ada yang masuk ke Jogja lagi gitu kan, karena ada pembatasan. Jadi tapi jangan lupakan bahwa teruslah berinovasi, menggunakan tidak hanya multi channel tapi omni channel juga, bagaimana membangun masing-masing tempat usaha gitu. Kita dari sisi pemerintah, di sisi pemain di sektor yang lain juga tetap harus terus menyuarakan bahwa Yogyakarta itu memang prokesnya bagus, kemudian pelayanannya bagus. Jadi nanti ketika mereka sudah melewati pandemi ini, PPKM-nya sudah tidak ada, kita kembali lagi ke kehidupan yang adaptasi kehidupan normal, walaupun COVID-nya masih ada, tapi kehidupan yang kita mulai beradaptasi. Orang-orang masih mengingat bahwa Jogja itu tempat yang emang pantas untuk dikunjungi kembali. Atau orang yang belum pernah ke Jogja akan melihat bahwa Jogja ini memang rekomen untuk dikunjungi gitu, karena dari sisi hotelnya juga bagus, tempat wisatanya juga keren-keren. Oke, baik, terima kasih Pak Stefanus. Artinya kalau kita melihat untuk jangka dekat ada banyak inovasi yang bisa kita lakukan tadi ya, salah satunya dengan bagaimana hotel tetap bersinergi dengan banyak pihak, barangkali mengunggulkan sektor kulinernya, masakannya dan sebagainya supaya tetap bisa diicipi oleh masyarakat. Dan begitu juga kalau kita ngomongin tadi soal jangka panjangnya Pak Stefanus, artinya di sini ada tren perubahan dan kita melihat bahwa wisatawan juga akhirnya selektif untuk melihat kira-kira nanti kalau kondisi sudah membaik, hotel mana nih yang kira-kira bisa buat saya nginap, atau mungkin tempat wisata apa nih yang bisa buat kita main-main setelah kondisinya membaik. Artinya sekarang kita juga masih perlu untuk terus berlomba-lomba menunjukkan bahwa hotel-hotel di Yogyakarta siap untuk nantinya kembali menerima wisatawan datang ke Yogyakarta. Begitu Pak Stefanus ya. Terima kasih Pak Stefanus. Dan mungkin selanjutnya dari Bu Wikan ini ya. Langsung saja, kira-kira bagaimana Ibu? Selama penerapan PPKM darurat kemarin, apakah juga akhirnya hotel terus melakukan inovasi untuk bisa survive, dan bagaimana kira-kira terkait dengan promosi yang terus dilakukan untuk bisa tetap menunjukkan citra yang baik di tengah kondisi pandemi saat ini, Bu Wikan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Arin untuk kesempatannya. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Steve, jadi sebetulnya kami dari PHRI dan semua rekan-rekan hotel yang tidak tergabung di dalam PHRI, kami sudah begitu ada PPKM darurat, itu sebetulnya kami sudah mempunyai persiapan peluru yang terakhir ya, karena kebetulan pandemi ini sudah 1 tahun. Dan kami sebetulnya inovasi sudah kami lakukan ketika pandemi itu berjalan. Jadi sebelumnya seperti yang sudah diketahui bahwa ketika kami ada pandemi di mana pembatasan pergerakan para wisatawan untuk datang ke Yogyakarta sudah dibatasin begitu ya. Nah, kami sudah melakukan dengan staycation, di mana kami mencoba menggarap target market kami tidak lagi ke luar kota. Apalagi kalau mancanegara sudah jelas tidak memungkinkan, jadi sudah tidak keluar kota, tapi kita coba menggarap untuk di Jakarta, yaitu dengan staycation, di mana para penduduk atau masyarakat Jogja kami ajak ataupun kami mempromosikan untuk mereka bisa tinggal di liburan ya, liburan di hotel di dekat rumah ya, mungkin mereka jenuh ya ada di rumah terus. Kita sudah lakukan itu, beberapa hotel, hampir semua hotel sudah melakukan yang namanya paket staycation. Kemudian juga ada beberapa yang juga melakukan dan dengan sistem yang tadi WFH, yaitu work from hotel. Kami beberapa hotel menyediakan paket wifi yang cukup kencang begitu, dan tidak hanya dengan work from hotel, tapi juga bagaimana mengadakan paket berupa meeting hybrid ya, ataupun Zoom meeting begitu di tempat di masing-masing hotel ataupun bahkan di restoran. Kami sudah lakukan itu karena ini menjadi tuntutan buat market ya saat ini, bahwa ketika tidak bisa
melakukan bertemu muka ataupun berkumpul, kami memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih untuk bisa memberikan menjembatani keinginan daripada market. Selain itu juga yang jelas kami hampir semua hotel, kalau saya katakan ada sekitar 60 hotel atau 60 sampai 70 hotel itu di Jogja itu sudah mempunyai sertifikat CHSE, clean, healthy, kemudian safe dan environment sustainable. Nah, itu menunjukkan bahwa kami ini care sekali. Rekan-rekan hotel dan restoran care sekali terhadap kondisi pandemi ini. Kami berupaya untuk memenuhi persyaratan dari CHSE, mulai dari awal kami menyediakan tempat untuk mencuci tangan di semua hotel, di semua restoran sudah ada, suhu tubuh, kemudian stiker jaga jarak, himbauan untuk selalu menggunakan masker 5M itu kita lakukan karena kami tahu bahwa sekarang seperti disampaikan oleh Pak Stefanus, market itu tidak lagi melihat fasilitas, selain fasilitas mereka melihat yang dipentingkan adalah protokol kesehatannya. Nah, ini inovasi ini yang kami lakukan sejak dari awal. Pada saat PPKM kemarin terus terang sangat berbeda dengan saat pandemi di awal. Karena pada saat PPKM darurat yang sudah mulai tanggal 3 Juli ini, kami terus terang beberapa akses itu dibatasin, ditutup. Nah, ini yang membuat kami sangat prihatin sekali. Kalau yang lalu, awal tahun yang lalu, kami masih bisa melakukan promosi dengan staycation tadi dengan masyarakat Jogja. Tapi ketika situasi seperti ini, kami harus pikir balik lagi seperti hati. Dan kebetulan Mbak Arin sendiri sudah tadi sampaikan ada gerakan yaitu From Jogja with Love. Itu sebetulnya adalah gerakan spontan yang kami lakukan dengan para teman-teman hotel dan restoran, di mana pada saat kemarin itu sebetulnya spontan itu dilakukan ketika kami mendapatkan surat, terus terang daerah di wilayah kota mendapatkan surat dari kepala dari ketua dari gugus tugas COVID Pemkot mengatakan bahwa untuk hotel diminta untuk mematikan listrik 50% ya, menghemat di sana 50%. Sebetulnya tanpa dengan himbauan ini, dengan himbauan itu kami itu sudah melakukan efisiensi yang luar biasa karena situasi kondisi tingkat hunian kamar yang kemudian menjadi, kalau dulu kami bisa berata-rata antara 15-20% ya pandemi awal, tapi sekarang itu rata-rata sudah di bawah 10%, bahkan ada hotel yang sudah 0%. Nah, itu luar biasa yang kami lakukan. Mau tidak mau kita matikan listrik, kita matikan, maksudnya lampu, lift kita matikan, AC kita matikan, sudah kita lakukan. Dalam hal ini bahkan ada beberapa hotel sudah memberikan unpaid leave, cuti yang tidak dibayar kepada karyawan. Stop untuk daily worker, ini sudah kita lakukan. Keprihatinan kita ini sudah kita lakukan. Ya, baik Ibu Wiken. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Wiken, nantinya cerita soal From Jogja with Love ya. Betul Bu Wiken, nanti kita tunggu lagi setelah ini bagaimana dengan semangat From Jogja with Love. Tapi kita akan sejenak jeda Bu Wiken, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali lagi kita masih akan mengajak pemirsa semuanya untuk boleh berdiskusi bersama terkait dengan salah satu campaign yang dilakukan para hotelier di Jogja, From Jogja with Love. Saya akan kembali ke Ibu Wiken tadi ya, menceritakan bahwa ternyata berawal dari surat yang diberikan Ibu ya untuk menghemat penggunaan listrik, ternyata bisa menjadi satu campaign yang saya rasa sangat menarik, memberikan semangat tidak hanya bagi para hotelier tapi juga bagi warga Jogja yang melihat semangat cinta dari lampu yang menyala di hotel-hotel. Boleh diceritakan kembali Bu Wiken tadi bagaimana akhirnya berjalan dan kemudian menjadi satu campaign yang diharapkan menjadi suatu semangat untuk para hotelier tetap bangkit di tengah kondisi pandemi ini. Silakan Bu Wiken.
Ya, oke. Ya, jadi kemudian dengan ada surat edaran tersebut, kami spontanitas Mhm. sebetulnya dari beberapa teman-teman di lingkungan hotel maupun restoran, gimana yuk kita mengadakan kembali aksi yang sama di yang lalu. Sebenarnya awal tahun pandemi kami juga melakukan yaitu sama, yaitu From Jogja with Love dengan menghidupkan lampu di setiap hotel ataupun di kamar ataupun di koridor dengan bentuk hati. Nah, kami lakukan kembali, cuman kalau tahun yang lalu kami hanya sekitar 60-an, Mhm. tapi kalau di gerakan yang kedua ini kami hampir sekitar 80-an ya, 80-an hotel yang jelas tercatat begitu ya, tapi yang lain juga ada gerakan yang mungkin hampir sekitar 100-an hotel ikut terlibat, hotel dan restoran, tidak hanya hotel tapi restoran ikut terlibat dalam gerakan aksi ini, yaitu adalah From Jogja with Love. Bahwa kami menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ari di awal, bahwa kami mempunyai misi bagaimana kami ini empati terhadap situasi kondisi pandemi saat ini. Kami memahami sekali bahwa kami pengen sekali juga pandemi ini segera berakhir. Bagaimana dibuka kembali pintu-pintu akses menuju Jogja, kami pengen sekali menuju ke sana, empati kami lakukan. Kemudian bagaimana kami pengen menularkan semangat bahwa dengan situasi yang seperti ini, dengan situasi yang sudah losor kalau saya katakan, terpuruk ini, kami masih mempunyai semangat. Nah, semangat ini yang membuat kami menjadi selalu hidup di dunia industri pariwisata. Karena industri pariwisata tidak akan pernah mati. Semangat itu ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana harapan dengan unsur bentuk cinta ini adalah harapan kami yang luar biasa kepada industri pariwisata khususnya di Jogja itu akan terus menyala dengan makanya diidentikan dengan lampu tadi. Jadi kami gerakan ini sudah kita mulai sejak 16 Juli setiap mulai sore yaitu jam 6 sore sampai berakhirnya PPKM darurat. Jadi kemarin tanggal 20 sudah berhenti tapi diperpanjang kembali. Nah, sekarang masih ada. Nah, itulah yang menyebabkan kami semangat ini semangat guyup sesarangan yang kami coba gembor-gemborkan bahwa kami ini dengan adanya semangat ini kami selalu bergandengan dan kami bisa empati, kami tetap empati terhadap apa yang terjadi di khususnya di Indonesia dan khususnya di kota kita tercinta ini Yogyakarta. Itu Mbak Aring dan dengan kondisi seperti ini sekali lagi empati yang dilakukan kami tidak hanya sekedar menyalakan lampu tanda cinta ini ya tidak, tapi beberapa hotel kami sudah melakukan hal yang sama, hal yang lebih dalam hal ini. Contoh beberapa hotel sudah menjadi tempat dalam kondisi seperti saat ini menjadi tempat untuk menginap isolasi mandiri bagi pasien OTG. Betul. Beberapa sudah di-announce yang terakhir kemarin ada salah satu hotel itu The Ritz ya, itu sudah terbuka mengatakan bahwa menerima sebagai tempat untuk isolasi mandiri. Menuju ke sana itu suatu pemikiran karena buat kita adalah itu sesuatu yang kenapa pemikiran yang pertimbangannya sangat masak karena tidak hanya sekedar menerima tamu dengan OTG ya dalam hal ini, tapi efeknya bagaimana kepada staf itu bagaimana, kemudian efeknya juga kepada tentunya setelah selesai bagaimana pencitraan kembali lagi bahwa supaya hotel-hotel ini menjadi tempat yang normal kembali buat tamu-tamu yang normal begitu ya saat ini. Itu adalah sesuatu yang sangat pertimbangan luar biasa dan ketika ada hotel yang saya sangat appreciate sekali buat beberapa hotel terutama yang sudah diberikan disetujui oleh para pemilik owner untuk menyediakan sebagai isolasi mandiri dan itu luar biasa pengorbanan kami dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa hotel juga sudah melakukan empati yang luar biasa dengan memikirkan ke nakes. Bagaimana nakes ini di kota Jogja ini beberapa hotel memberikan semacam aksi peduli yang itu berupa memberikan lunchbox kepada para nakes di beberapa tempat. Nah ini juga sesuatu gerakan yang tidak disuruh, tidak merupakan sesuatu di mana saat kami terpuruk, justru kami sangat peduli. Nah ini yang luar biasa yang menyebabkan kami tetap
harus tetap bergerak, dan ini menjadi salah satu ajang promosi ya, dalam hal ini di luar kegiatan CIS ada tentu ajang promosi bahwa Jogja itu adalah sesuatu berbeda dan cukup istimewa. Dari Jogja, kembali lagi ke Jogja dari gerakan kami, yaitu aksi kepeduli kami dari from Jogja with Love. Pada saat itu luar biasa diapresiasi oleh para jurnalis dan beberapa personal pribadi yang di mana mereka sangat simpati terhadap kami, para hotelier. Salah satu ada personal yang dia melalui TikTok berkeliling ke seluruh kota Jogja. Mungkin Mbak Arin juga sempat viral ya ini TikTok ini, sampai sekitar 10.000 viewer yang melihat bahwa teman kami ini saya katakan teman kami ini, personal ini berkunjung mengitari kota Jogja dan memberikan semangat dengan semangat hotel A, semangat hotel itu sesuatu luar biasa. Dan ini yang menyebabkan bahwa industri pariwisata tidak akan mati di kota Jogja. Kami akan selalu siap dalam hal ini. Dan kami saat ini dengan situasi seperti ini, inovasi kami lakukan. Seperti tadi saran dari Pak Stefanus beberapa hotel juga sudah melakukan bahwa kalau yang namanya hotel itu adalah core bisnisnya ataupun produk utama adalah di kamar. Tapi situasi saat ini kami sudah merubah. Kami melakukan jungkir balik, tidak lagi kamar yang kami tonjolkan, tapi justru makanan. Kami jualan makanan dalam hal ini melalui beberapa kami lakukan karena tidak boleh makan di ini ya, tapi melakukan take away, yaitu dengan kerjasama dengan beberapa online food ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Steph, kami lakukan dalam ini. Jadi bagaimana kami ini berusaha tetap, meskipun cuma mungkin sehari 5, tapi itu buat kami adalah luar biasa di saat seperti di 5, ataupun bahkan ada yang mungkin cukup rame 10-20 begitu, karena beberapa hotel yang ada di luar pusat kota itu justru sekarang lebih ramai untuk di kamarnya, tapi di pusat kota karena memang terjadi seperti itu karena beberapa akses kita ya ditutup ya. Nah itu menyebabkan beberapa tamu yang di Jogja itu pengennya malah justru di luar. Kalau yang lalu pandemi, jadi ini pemerataan menurut kami bahwa kalau di awal tahun yang awal pandemi beberapa pusat kota masih ramai, tapi sekarang justru sebaliknya. Dan kami mensyukuri dalam hal ini, dan saya pikir bahwa kami tidak sendiri, tapi kami bersama-sama coba untuk mempunyai semangat untuk selalu bangkit industri untuk pariwisata. Begitu sih Mbak Arin yang bisa saya sampaikan situasinya, dan inilah yang saya sangat menggebu-gebu dalam hal ini ya, untuk selalu bisa menyemangatin untuk teman-teman, bahkan mungkin maaf sekali lagi ada beberapa yang memang tutup, tapi kami yakin bahwa ini tidak untuk tutup permanen, meskipun ada juga yang tutup permanen, tapi jangan lagi yang tutup permanen. Kami butuh ya, dalam hal ini butuh tentunya dari Dinas Pariwisata, nanti mungkin di season berikutnya tentang bagaimana aspirasi kami. Itu sih Mbak Arin. Ya. Baik, terima kasih Bu Wikan, menarik sekali tadi disampaikan bahwa From Jogja with Love ini sebagai salah satu bentuk empati dan menunjukkan bahwa memang ini masa sulit Bu Wikan ya, tapi tidak sendirian. Kita bergandengan tangan untuk saling menyemangati, dan saat ini juga kemarin Bu Wikan kalau boleh saya sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat koordinasi bersama dengan Pak Dedi dari PRI juga ya Bu ya. Karena memang ternyata dengan adanya upaya dari para hotelier menyediakan tempat kamar hotel sebagai tempat isoman, ini sangat membantu rekan-rekan kita yang juga membutuhkan lokasi untuk melakukan isolasi mandiri. Mengingat mungkin keluarganya sehat, kemudian juga harus melakukan isolasi mandiri, akhirnya hotel yang menyediakan kamar sebagai tempat isolasi menjadi salah satu cara untuk menunjukkan empati dan juga menjadi bagian bisa kembali bangkit dan juga tentunya saling menyemangati di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, menarik sekali ceritanya dari Ibu Wikan. Kita akan lanjutkan nanti kira-kira bagaimana dari dinas juga memberikan dukungan, dari pemerintah melalui Dewan juga memberikan berbagai macam dukungan dalam mendukung para hotelier untuk tetap survive di tengah kondisi pandemi ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.
Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali kita akan mengajak pemirsa semuanya untuk boleh ngobrol bareng. Bagaimana semangat From Jogja with Love ini terus digencarkan bersama-sama kita menjalin empati di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, tadi Bu Wika sudah menceritakan ya narasumber kita bagaimana hotelier di Yogyakarta bisa tetap survive dan juga memberikan semangat satu sama lain melalui campaign From Jogja with Love. Bu Marlina kembali lagi. Bagaimana Ibu Dinas Pariwisata melihat hal tersebut, campaign From Jogja with Love sebagai salah satu bentuk empati dan juga termasuk berbagai macam program yang dilakukan tadi Bu ya, termasuk menyediakan kamar untuk isoman. Bagaimana Ibu Dinas melihat hal tersebut? Baik, pertama kami ingin menyampaikan memang apa yang disampaikan oleh Mbak Wikan betul. Jadi Jogja ini betul-betul istimewa. Di masa sulit seperti ini, yang paling terpuruk adalah sektor pariwisata menuju ke sektor ekonomi. Nah, dari pariwisata ini yang paling dominan adalah dari hotel. Hotel sendiri dengan masa sulit seperti ini justru dengan cintanya ya, dengan with love-nya itu tadi, program-program bagaimana untuk bisa bisa tetap empati terhadap masyarakat ya, masyarakat di Jogja khususnya, kemudian Indonesia pada umumnya. Nah, makanya tadi saya mendengar juga ini ya, yang semula hotel itu kan menjual kamar. Nah, sementara sekarang sudah mengeksekusi untuk bisa menawarkan menjadi hotel itu sebagai tempat fasilitas isoman. Dia menjual paket isoman. Kemudian juga karantina karena kalau kunjung ke Jogja itu juga mungkin ada beberapa yang harus mengikuti karantina. Nah, ini pun sebetulnya untuk menentukan menjadi hotel yang menjual paket isoman itu tidak hanya sekedar kata itu, tidak sependek itu. Jadi panjang sekali efeknya. Nanti kami masih punya PR ya Mbak Wikan, bagaimana untuk mengembalikan branding ini kembali menjadi hotel untuk tempat tinggal atau tempat stay bagi wisatawan atau masyarakat umum. Nah, ini saya tadi sangat terketuk sekali bagaimana merubah atau akrobat dengan rasa empati itu tadi. Nah, ini pun juga kami menjadi perhatian yang sangat-sangat besar bagi kami, khususnya dari pemerintah, yang mana kemarin kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang baru masa pendataan, mempunyai program untuk memfasilitasi tim medis untuk bisa tinggal di hotel. Nah, tentunya tujuannya juga pada saat nanti mungkin tim medis yang harus tinggal dengan keluarga, mungkin mereka juga resikonya lebih tinggi, begitu ya. Sehingga pemerintah pusat melalui Kemenparekraf ini sekarang baru bagaimana menggeser anggaran untuk bisa anggaran itu dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan COVID ini, sehingga bisa mempercepat penurunan COVID, yaitu dengan memberikan subsidi atau mungkin fasilitasi untuk stay di hotel bagi tim medis. Nah, tentunya ini ada beberapa provinsi khususnya yang masuk di 5 DSP. Kemarin kami sudah diminta data-data rumah sakit yang menjadi rujukan sesuai dengan SK Gubernur mana saja. Tentunya ini menjadi Jogja menjadi salah satu dari provinsi yang akan memberikan program tersebut. Kemudian selain dari itu kami melihat juga Mbak Arin, jadi kekuatan semangat dari teman-teman hotel selain merubah jadi posisi penjualan kamar tidak hanya untuk masyarakat umum atau normal, tetapi saya lihat jadi inovasi-inovasi teman-teman hotel itu sekarang sudah tidak hanya menjual kamar tetapi juga jasa. Sebagaimana saya beberapa hotel yang sudah memberikan informasi paket-paket, misalnya servis untuk biar rumah kita itu bersih, servis untuk AC dan sebagainya, sehingga itu jemput bola by personal. Jadi mereka sudah mencoba menjual secara parsial ya Mbak Wikan ya, tidak hanya satu itu hotel itu hanya untuk stay dan meeting, mais ya, tapi mereka parsial departemen itu sudah harus
kita untuk kreasi ya Mbak Wikan ya. Benar, Dan benar ini sekali, pun Bu. kami juga mengakomodir dengan ada beberapa ya Mbak Wikan, saya kemudian kemarin juga bolehkah kita misalnya kita publish kita mempunyai media sosial. Oh, alangkah senangnya kalau misalnya mungkin beberapa bisa share ke kita, kemudian kita bisa juga membantu mempublikasikan ini. Kemudian yang kedua, kami berkaitan dengan work from home ya, work from home, work from Jogja tentunya. Di sini hotel program dari Mbak Wikan tadi, kita sudah mencoba untuk bagaimana juga memfokuskan anggaran-anggaran yang sudah tidak bisa digunakan untuk operasional, khususnya untuk yang event-event mendatangkan massa kan sudah tidak mungkin lagi dengan kondisi seperti ini. Sehingga kita membuat skala prioritas, mana yang bisa kita dukung, mana yang bisa kita gerakkan di masa kayak seperti ini. Untuk program work from hotel, kami juga mencoba bagaimana yang dikoordinir oleh PHRI tadi, program-program dikoordinir oleh PHRI tadi, kita bisa mensupport dengan memberikan semacam mungkin subsidi atau mungkin gime-gime atau mungkin kemudahan-kemudahan masyarakat di luar Jogja khususnya atau di dalam Jogja pada saat ini untuk bisa melakukan work from hotel. Jadi mereka bisa tetap menikmati program itu, tapi dengan beberapa mungkin gime-gime yang kita berikan, mungkin dengan subsidi mendapatkan voucher belanja di UMKM, sehingga kita bisa meningkatkan, menggerakkan juga teman-teman dari sektor lain, dari UMKM juga tetap bergerak. Jadi pada saat wisatawan bisa melakukan work from hotel, tetapi mereka mendapatkan voucher untuk belanja di sebuah UMKM umpamanya, sehingga kita bisa menggerakkan juga industri lainnya, tidak hanya di sektor pariwisata. Nah, ini program-program yang kami sedang proses. Mudah-mudahan ini dengan pergeseran anggaran yang kita arahkan untuk ke prioritas ini, semoga dalam waktu dekat bisa segera kita realisasikan. Terkait juga yang selain work from hotel juga travel corridor. Travel corridor yang ini programnya juga masih berjalan Mbak Arin. Ya, mungkin Mbak Wikan saya ingin sampaikan travel corridor yang mana kemarin sebelum ada PPKM darurat kami mempunyai target bahwa minggu kedua bulan Juli akan kita realisasikan dengan target sementara adalah Wislok. Ya, wisatawan lokal, tapi focusing ke kita harus sebagai uji cobanya adalah ASN OPD di DIY. Nah, itu target awalnya adalah untuk uji coba kita sasarkan ada ASN OPD di DIY. Nah, itu kemarin kami targetkan minggu kedua bulan Juli, tetapi karena ada PPKM darurat ini sehingga kami nanti mulai Agustus. Insya Allah kami sudah mencoba untuk bisa melaksanakan hal ini. Jadi dengan paket-paket yang sudah disusun oleh teman-teman dari Jogja Konsorsium maupun dari Asita DIY, kemudian juga sudah koordinasi baik dengan PHRI, dengan HPI, kemudian dengan Organda untuk transportasinya, kemudian juga dengan destinasi-destinasi yang sudah menaruhkan CHSE dengan benar, yang sudah akan kita berikan subsidi untuk tiket masuknya, itu sudah kami kumpulkan. Jam sepertinya sistem sedang berjalan dalam pengembangan. Akhir bulan Juli ini sudah selesai insya Allah, berarti nanti di bulan Agustus itu sudah kita jalankan. Semoga PPKM darurat tidak dilanjutkan, artinya bahwa kondisi dari pandemi di DIY khususnya dan di Jawa dan Bali, karena ini sebagai tolok ukur PPKM darurat kan Jawa dan Bali ya. Nah, ini semoga meredah jika semakin kurvanya menurun. Jadi ini bisa masyarakat sudah bisa menikmati kembali meskipun dengan tetap melakukan prokes, tetapi tidak dalam posisi PPKM darurat. Nah, ini mungkin yang bisa saya tambahkan pada saat nanti sudah normal, Mbak Wikan, mari kita bersama-sama ya Mbak Wikan, bagaimana untuk mengembalikan image masyarakat bahwa ya stay di hotel itu ya yang nyaman begitu. Tidak kemudian ini udah dipakai isoman gitu kan, kemudian nanti
mengurangi image masyarakat untuk kenyamanan di hotel. Itu nanti kita bagaimana kita bergerak membranding kembali, bagaimana hotel itu tetap nyaman untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat umum masa new normal ini. Itu Mbak Arin. Oke, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Marlina, luar biasa. Ternyata banyak sekali Ibu ya dukungan dari dinas dan juga pemerintah untuk dapat terus mendukung sektor pariwisata termasuk hotel di Yogyakarta tetap bisa survive di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Bu Marlina. Dan singkat saja karena waktu kita terbatas, mungkin dari Pak Stefanus terlebih dahulu harapannya seperti apa? Singkat saja Bapak, dan nanti silakan Bu Wikan untuk boleh juga menyampaikan harapannya di kesempatan kali ini. Silakan Pak Stefanus terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Airin. Jadi tadi udah disampaikan juga sama Bu Marlina terkait dengan program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya akan coba menambahkan, menitik beratkan, tidak hanya dialokasikan untuk sektor pariwisata khususnya untuk teman-teman di hotel gitu. Karena dinas pariwisata tidak hanya untuk ngurusin hotel, tapi banyak sektor di belakangnya gitu. Jadi saya sebagai anggota dewan dan mungkin kawan-kawan di yang lain ya gitu akan sangat setuju dengan apa yang dilakukan dinas, terutama dalam proses pemulihan untuk sektor pariwisata dan juga terkait dengan bagaimana ikut serta dalam mendukung percepatan untuk vaksinasi ya. Jadi mungkin bantuan dari berbagai dinas agar Jogja itu bisa kembali ramah untuk dikunjungi ya, karena sekarang kondisinya masih peningkatan yang cukup tajam. Jadi mudah-mudahan anggaran relokasi program, kemudian realokasi anggarannya tidak hanya difokuskan kepada satu sektor saja, tapi juga memperhatikan turunannya. Ya, baik seperti Bapak. Hotel, restoran, kemudian UMKM, kemudian destinasi. Kemudian yang menjadi tambahan lagi adalah jangan sampai kita lupa bahwa membangun branding itu kan tidak singkat. Jadi untuk teman-teman di Dinas Pariwisata juga saya harapkan secara khusus agar terus membuat event baik itu hybrid ataupun online, memberitakan kondisi Jogja terkait dengan pariwisatanya gitu. Jadi mudah-mudahan destinasi-destinasi yang sudah sangat banyak bermunculan itu akan membuahkan hasil di tahun selanjutnya yang mungkin kondisi pandemi sudah sudah turun lah gitu. Sehingga masyarakat secara luas bisa hadir di Yogyakarta secara aman lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Stefanus untuk harapannya pastinya bagi kita semua termasuk juga bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang kita harapkan segera kembali pulih dan juga tetap survive meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, nantinya kita akan juga bagaimana harapan dari Bu Wikan, tapi kembali lagi pemirsa semuanya, ini adalah tugas kita bersama dengan semangat tadi dari From Jogja with Love. Ini menjadi salah satu bentuk empati untuk bisa kita terus dukung bersama. Barangkali dari Bu Wikan harapannya seperti apa Ibu? Baik, harapan yang kami adalah harapan jangka pendek. Sebentar kalau memang PPKM segera dibuka lagi, PPKM darurat itu sudah dibuka kembali, tentunya market yang kami harapkan adalah market yang dari lokal. Nah, dari lokal tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marlina bahwa kami perlu dukungan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah kabupaten, Pemkot, ataupun secara provinsi secara keseluruhan. Bagaimana untuk ASN dan OPD itu bisa melakukan kegiatan kembali mulai dari di restoran ataupun hotel di Jogja. Tidak perlu dulu ke luar kota Jogja dulu. Saya pikir supaya kami bisa memberikan pendapatan itu masuk ke kami, sehingga kami juga bisa memberikan pendapatan itu dalam bentuk pajak, itu yang jangka pendeknya. Tentunya kemudian kewajiban-kewajiban kami seperti pembayaran pajak dari kami, kemudian PDAM, ya, kemudian kalau dengan pusat ada PLN, itu juga mendapatkan keringanan. Keringanan dalam hal ini banyak bisa dengan sistem pembayaran atau bahkan mungkin abonemen dihilangkan. Itu suatu bentuk yang sangat nyata yang harus maksudnya bisa kita rasakan
dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang mengenal di mana masalah efisiensi biaya tentunya. Kemudian jangka panjangnya adalah dalam saat di sini bahwa kita akan bersama-sama harus bersinergi, tidak melakukan sendiri-sendiri, tapi bersinergi untuk kita bisa mendatangkan kembali promosi kita lakukan kembali untuk Jogja ini menjadi sudah kembali, Jogja sudah hijau. Nah itu dukungan itu dari pemerintah. Dan tadi terima kasih Bu Marlina sudah sampaikan dan juga Pak Stefanus untuk anggaran ada selain di industri pariwisata, kami tahu ada industri turunannya. Kami sangat berharap mengenai hal tersebut. Jadi untuk nyata ini yang kami harapkan, terutama dalam bagaimana kami bisa melakukan untuk efisiensi biaya dalam hal operasional. Itu harapan kami terhadap pemerintah dan Dewan dan dukungan dari seluruh masyarakat bahwa kami ini adalah industri pariwisata yang tidak pernah mati. Industri pariwisata tidak pernah mati, kami selalu menebarkan cinta kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Wikan, luar biasa sekali. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita luar biasa di kesempatan kali ini. Matur nuwun Ibu Marlina, Ibu Wikan, Pak Stefanus, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Dan pasti kita semua berharap pariwisata di Yogyakarta tidak pernah mati, kita bisa bersinergi dan juga pastinya kita bisa saling memberikan empati dan juga menjalin sinergi bersama-sama. Terima kasih Ibu Wikan, Ibu Marlina juga Bapak Stefanus. Baik pemirsa semuanya, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Tentunya banyak hal yang rasanya masih ingin kita diskusikan bersama. Tapi sekali lagi ini bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas dari Dewan saja, tapi ini adalah tugas kita semuanya untuk bisa menjalin empati, menjalin sinergi, berkolaborasi dan tetap survive, bangkit bersama di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesempatan luar biasa kita boleh ngobrol di Anjang Sana kali ini. Dan jangan lupa, apapun kegiatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Sehat selalu dan kita doakan pariwisata di Jogja kembali bangkit di tengah kondisi pandemi saat ini. Saya Fana Bella Arin pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat.